indahnya, tapi saya punya indah yang lebih besar. Wow. Indah, bukan indah, nanti salah namanya ke tetangga. Bawa kebun wae lah, gampang. Oh, bawa kebun. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Jadi hari ini ngopo ya Pak? Kita itu kadang kalau ngevlog itu bingung mau ngopo. Oh, hari ini Bune mbok cerita itu loh. Kemarin kan kita habis bahas panjang tentang asal usul aglonema. Kok bisa ada importer yang banyak banget sampai ribuan ngirim rutin tiap bulan. Sakjane di Thailand tuh apa sak negara itu tanamannya aglonema kabeh ngono ya. Padahal katanya di sana ada durian montong. Iya, mungkin sekarang udah nggak ada itu duriannya, ganti aglonema semua. Di Thailand itu kulinernya, aduh, masya Allah. Oh, Bune pernah ke sana dulu ya? Kok nggak sama Pak nih, sama siapa ya? Sama geng saya. Oh. Jadi kalau di Thailand itu kita kuliner, habis itu belanja. Atau Pak, itu udah surganya mbok-mbok mak-mak nek Pak nih ora. Tapi katanya di sana mak-mak juga nganu kok ya, nggak mahal ya? Nggak mahal, makanya. Tapi besok ini teman-teman ngajak lagi, dah yuk ke Thailand yuk kuliner. Nabung atau nabung dulu. Terus nanti aglonema yang mau ngerawat siapa? Kan Pak nih. Pak nih nggak mau ditinggal. Pak nih kan, makanya Pak nih kudu ajar. Besok nek Bune mau traveling, Pak nih kan yang ngomah, terus aglonema. Tak kasih semua ke Pak nih Bune. Udah, monggo silahkan ambil. Ongkos kirim tanggung sendiri. Ini ngocehnya Pak nih Bune. Jadi teman-teman, tadi ngobrol sama Pak nih, biar teman-teman tahu kalau kita beli di importer ya Pak ya, bukan yang di petani loh ya. Kan sekarang banyak barang-barang yang masuk dengan harga yang cukup murah. Malah tambah murah. Tambah murah. Pak nih sampai ngomong ke Bune-Bune mbok nggak usah beli dulu. Besok pasti lebih murah. Terus udah besok jangan beli dulu, besok lebih murah. Akhirnya Bune marah karena nggak dibeli-beli. Bune bulan depan pasti lebih murah lagi. Yo. Nah, ya, akhirnya apa Bune Pak nih? Akhirnya ya seperti biasa. Tiba-tiba kok ada bel, ting tong, tanaman datang. Oh. Jadi kita itu harus menunggu pisau itu menancap baru kita ambil, ngono ya Pak yo. Maksudnya? Jangan kita menangkap pisau yang baru berjalan kita tangkap ya kita berdarah-darah. Oh. Itu ada ininya di YouTube. Terus hubungannya apa? Ya itu. Kalau Bune sedang punya keinginan jangan dipenggak, nanti tidak ngamuk. Rapopo kan iki mau tak rawat ya. Pak nih. Ya Bune itu nggak narget. Yang penting Bune di rumah pada bahagia, pasti rumah kayak surga. Soalnya kalau uang belanja kan dari Pak nih, kalau ini kan mainannya Bune ya toh. Bune, cerita lagi itu kemarin katanya gimana? Di Thailand kok bisa banyak banget. Jadi teman-teman, perbanyakan aglonema di negara tetangga itu kayaknya didukung oleh pemerintah, gitu Pak. Oh, pemerintah sana ya. Kalau kita itu mungkin ada beberapa swasta yang sudah melakukannya dengan kultur jaringan ya Pak yo, tapi tidak semasif dan sebanyak di negara. Bune. Pak nih itu dulu pelajaran biologinya jelek. Apodo lah, aku ora lulus. Kultur jaringan ini bedanya dengan kalau kita motong-motong bonggol, motong batang itu apa toh? Kultur jaringan itu sebetulnya hampir sama tapi dilakukan di lab loh Pak. Oh. Jadi kalau kita motong-motong dengan akar pun kadang ya ora jadi, ya toh. Karena apa? Karena kalau mereka di lab steril, nggak ada bakteri, nggak ada virus-virus. Pak inget kayak waktu pas kemarin pameran di JSS itu ya. Kemarin. Jadi di Indonesia itu dipotong cuman kecil-kecil 2 cm, ya, 2 cm. Terus dimasukin ke tabung. tabungnya ada gelnya.
ditaruh di situ. Berarti tabungnya itu kan intinya kayak disungkup kan ya, tapi pakai tabung Oh, gelas keren gitu ya. oh, itu banyak, enggak Dalam cuma. gelnya itu udah banyak Nah kalau nutrisi, unsur-unsur yang kalau di diperlukan. Indonesia kan petani-petani kita ya potong, tancap, potong, ada yang mati, ada Iya, yang iya, iya, berhasil, iya, ada iya. yang mati, ada yang. Itu kalau nggak salah dari satu tabung yang diameternya 10 cm ya, Mm-mm. itu bisa ada 10 Iya, 10 bibit potongan ya. tanaman. Nah itu yang kultur jaringan Pak nih. Hmm. Jadi 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 kenapa dia nanti harganya hasilnya murah? sama persis sama induknya ya, identik gitu Mm-mm. ya. Kenapa harganya murah? Karena di negara tetangga itu memproduksinya massal dan nggak cuma satu pabrikan istilahnya Makanya ya Pak ya. pantas lah ya Nggak cuma kalau satu lab. hasil potongan-potongan yang kecil-kecil jadi banyak itu ya. Memang ketahanannya berbeda dengan yang hasil tanian lokal kita Iya, ya. iya. Itu teman-teman karena ya mereka kan di lab Pak, nggak di udara terbuka seperti ini. Kalau di udara terbuka kan kita nggak bisa ngelihat itu ada bakteri, ada virus, ada apa. Kalau di lab kan beda, Ya, ya, ya. terjaga. Makanya dibawa ke Indonesia ada yang lonyot, ada yang kena respot. Nah, kalau mau aman teman-teman ya beli yang sudah di petani. Yang Asli yang Indonesia malah lebih intinya aman. yang sudah dirawat malahan Nah, ya. kalau petani Indonesia udah diperbanyak, emang agak ada kelemahannya Pak nih, nggak semenor kalau Iya. Nggak impor. menor terus kadang nggak rajin dibersihin. Nah itu. Jadi kadang terus ada kutu daun. Jadi Bune itu pengen cita-cita sih Pak nih, mempunyai nursery sesuai standar Bune. Mbok kebun. Jadi nanti nursery-nya kalau Soalnya paring hasilnya rezeki. bagus-bagus. Sik to mbok kowe kira rasa melu-melu to Yam. Aku nek Pak ngomong Nebune yang seneng aglo itu bisa dapat perawatan yang berkualitas dulu, nggak zong. Nah, nggak zong. Baru beli. Jadi kita ngerawat akar, ngerawat daun, daun. lonyot. Karena Bune itu sudah tersakiti Pak nih bolak-balik. Makanya Bune itu tidak mau menyakiti bune-bune yang di rumah. Kebun itu seorang bune yang tersakiti. Mulai mancing, mancing, Okay. arep ngopone. Tapi Pak ini juga punya nganu loh, punya aglonema yang abadi. Apa? Pak ini punya aglonema anti badai ditanggung murah abadi mau 10 tahun juga nggak akan mati. Nah itu nama ID-nya apa Bune? Ini kalau nggak salah ID-nya apa yo? Red Spider apa? Iki nganti koyo ngene iki. ID-nya iki made in Cina. Ini plastik ya loh. Pak nih itu. Jadi kalau Pak nih, lo enggak karena kan banyak tuh yang di komen kok saya beli lonyot terus mau nyari metan tempatnya kebetulan jauh dari itu toko tani di daerah saya nggak ada yang jual pupuk. Ya, udah beli aglonema plastik ini aja malah. Nah, aman. Pak nih itu bocah gitu toh. Kan toh Pak. Jadi teman-teman kalau beli yang sekarang itu yang cuttingan sama yang kultur sik nek kultur tak kei contohnya sik kultur ki sik kultur itu yang contohnya di sana Wulandari itu pada kultur semua. Jadi kultur itu dari daun kecil. Saya tak jokoke sik. Ini contoh Ini contoh kultur Pak nih. Kultur itu ciri-cirinya teman-teman biar teman-teman tahu ya. Itu dari daun kecil masih ada. Ini kecil, gede. Masih ada apanya? Daun kecil lagi loh Pak. Oh. Ini yang kecil banget udah rontok karena ini habis dipoteng terus pada rontok toh. Oh. Nah ini kultur contohnya. Kalau yang importan loh ya, kalau mungkin yang dari petani dari Bonggol ngono loh Pak. Dari Bonggol itu bisa roset gitu. Itu muter karena dia perbanyakannya lewat yang tadi potong-potong bonggol ya. Podo wae lah kultur kalau kultur itu dia pabrikan atau neng lab
yang gede banget mungkin, jadi banyak ribuan, bisa puluhan ribu itu sih Batangnya dipotong-potong aglone. tanpa akar hanya 2 cm 2 sentian. Itu kalau kita ya potong bonggol itu. Jadi dari bonggol jadi otomatis daun yang tumbuh itu dari kecil. Itu. Nah, kalau kultur yang dari importan, kenapa kita sering lonyot? Karena dia dari lab terus dikirim, pengirimannya pun juga kita nggak tahu itu steril apa enggak. Habis itu datang ke Indonesia dengan mungkin cuaca juga hampir sama. Ya, di pesawat kan Di ngirimnya pesawat. pakai kargo pesawat. Uh, Sementara kan tekanan di di pesawat itu nah konon katanya sangat besar banget dan jadi dehidrasi loh. nah kalau teman-teman lihat ada yang pakai pot, ada yang cuman kayak sayur diikat itu ya Pak. Kita dulu ngelihat ya kalau habis dari importan itu kayak sayur-sayur iketan itu kayak sayur bayam ngono kan lho, atau Saya juga. yang kultur. Mm-mm. Ya dengan catatan yang importan ya, yang kultur tuh kayak gini. Tapi dari bonggol di petani pun juga kayak gini. Tapi yang potong ini, potong apa namanya Pak? Angkat apa jenisnya? Induk. Ini saya beli impor juga teman-teman. Jadi ini perbanyakannya potong pucuk, potong apa ya, angkat induk gitu loh. Jadi yang importan tuh ada 2. Jadi kalau teman-teman beli yang gede-gede banget gitu, kalau bisa tunggu daun barunya itu muncul sebelum dibeli. Nah biasanya belum muncul daun baru udah dijual ya toh Pak. Habis kadang yang mau beli tapi itu ya nggak udah apa-apa, kadung kepengen gitu loh. Iya nggak apa-apa, yang penting kita bisa ngerawatnya, mau itu kultur, mau itu potong apa pucuk, atau Pak. Nah ini contoh yang potong pucuk Pak nih. Ini udah tak rawat hampir 3 bulan, 3-4 bulan. Ini yang bawaan 1, 2, 3, 4 itu bawaan dari si penjualnya. Ini 1, 2, 3, 4 itu dari udah di sini ya. Iya, coba ya. Mau cek akar? Yang penting itu kita itu bisa ngerawat teman-teman. Tuh. Yang penting kita itu bisa ngerawat, nggak masalah mau itu apa namanya, potong pucuk mau kulturan, yang penting kita bisa ngerawat. Itu pasir Malangnya banyak jadi nganu ya, jadi dia poros. Aduh, maaf ya kamu tak bongkar, astagfirullahaladzim. Maaf ya, maaf. Nah gitu teman-teman, yang penting intinya yang penting kita itu bisa ngerawat. Tuh nih ini tadi cerita tentang emerald yang sekarang itu beredar teman-teman. Kalau ini udah rontok semua daunnya, ini udah rontok semua. Kemarin itu saya beli daunnya gede-gede banget gitu Pak nih. Ini udah lama banget di tempat ini. Jadi daunnya gede-gede, yang muncul itu kecil kayak gini. Iya toh? Tapi dia sehat. Alhamdulillah, yang daun gedenya udah. Ini emerald. Udah tak potongi. Jadi kan. Nah, ini contohnya ini udah daun sini semua. Udah tumbuh di sini ya. Kalau enggak terus bladus ngono kan lho Pak. Bladus tuh gimana? Jadi kusem ngono kan lho Pak. Itu teman-teman ya. Jadi ini sekedar berbagi tentang ini LOD. Ada contohnya nih. Nih. Wis tak potongi daunnya. Nah, ini udah tumbuh di sini. Yang 4 ini. 1, 2, 3, 4. Ini masih yang 3 udah tak buang. Ini importan. Ini bukan importan, istilahnya ini bawaan dari sananya gitu loh Pak. Jadi Bune itu kalau ngerawat, nah ini kayak gini, ini nanti tak buang yang ini.
Nih, sama ini tak buang. Maksudnya dibuang tuh gimana? Dipotong. Oh, Jadi supaya? supaya bentuknya bagus roset. Nah kalau Oh, nek ngene iki elek banget toh. Ini mau tadinya besar tahu-tahu oh. kecil. Mending kita Kalau ini roset buang. terus bisa untuk kontes segala tuh ya? Ya enggak juga sih. Dilihat enak sih jelas itu. Mm-mm. Karena aglonema itu menyegarkan. Jadi teman-teman, kalau ini nanti Bune mau tak potong 1, 2, 3, 4 tak buang. Tapi saya mau ngerawat ininya. Jadi nanti Oh, bagus. Karena apa? Ini cuman ganggu pertumbuhan ini gitu loh, Pak. oh, Jadi Pak nih Bune kalau beli, mending kalau dia sudah memunculkan daun baru 3 apa 4 yang sudah sehat. Nah, daun lamanya yang kira-kira itu bawaan dari importan kan kelihatan. Itu mending dipotong. oh. Tuh, jadi bisa cakep. Tapi itu membutuhkan waktu. Ya. Nggak Makanya, instan. makanya harus dinikmati ya. Nggak instan ya. Ya, Oke, gitulah. Sekedar berbagi pengalaman Bune. Semoga manfaat dan semoga Pak Ne Bune lebih paham. Sebetulnya juga udah paham sih istilahnya ya. berbagi ilmu lah ya Tambah, Pak. tambah berbagi wawasan dan Oh, pengalaman. biar kita itu lebih bisa memahami aglonema, lebih lebih Ya, lebih Bune maksimal dalam Bune merawat. Bune lebih cerdas lah. Atau walaupun walaupun Bukan Bune lebih lulusan cerdas. lulusan Bune biar bisa lebih kelihatan cerdas. ini juga cakep ya. San, Bune, Bune. Ini pink sunset. Yuhu. Rawat. Ini beda ya sama yang cuttingan habis dari impor nih, rawatan Bune kayak gini nih. Oh, Nah apik. kan? Tapi toh? Menor Ya, tinggi. tapi belum Wes, dijual. wes, Tak rawat sih nganti gede Bune. ya. Oke. Besok kapan-kapan ngomongin ini ya. Apa? Kan banyak yang bilang aglonema itu termasuk tanaman pembawa rezeki. Oh iya. Oke, next ya. Oke. Sudah. Piu. Apa nih ya Pak?